Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau Anda tahu bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan perintah salat kepada umatnya. Kita sudah pernah membahas mengenai hal tersebut di beberapa episode sebelumnya. Tapi apakah Anda sudah tahu apa sih sebenarnya makna dari tiap-tiap gerakan di dalam sholat? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai makna kita menjalankan sholat sebagai rukun Islam yang kedua setelah kita menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu kan ada gerakan-gerakan yang kita lakukan. Apa sih sebenarnya makna atau esensi dari tiap-tiap gerakan tersebut? Bahkan mungkin diawali sebelum gerakan adalah dari niat dulu Pak Said. Salat adalah pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim salam. Dalam takbiratul ihram yang bunyinya Allahu Akbar, itu artinya kita membesarkan Allah dan kita memulai mengharamkan diri kita dari segala hal yang bisa membatalkan sholat. Maka namanya takbiratul ihram. Tidak boleh berbicara kecuali di luar bacaan, tidak boleh banyak bergerak terlalu banyak, tidak boleh ada masuk makanan, ada masukan, atau tidak boleh tidur misalkan, tidur dalam sholat. Walhasil hal-hal yang membatalkan sholat harus kita hindari. Misalkan keluar angin, harus kita hindari. Maka disebut takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, inti daripada takbiratul ihram adalah mengagungkan, membesarkan Allah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, yang lain Allah semuanya kecil. Bukan hanya kecil, yang Allah sebenarnya ciptaannya. Maka ketika seorang mengatakan Allahu Akbar, itu berarti pernyataan iman yang sangat mendalam. Di dalam takbiratul ihram harus niat. Misalkan sholat zuhur, dalam hati kita harus saya sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau tidak, ya percuma. Gerakan begini seperti push up saja jadinya. Kalau tidak ada niat. Segala sesuatu innamal a'malu binniyat, segala sesuatu harus dengan niat. Bedanya apa bergerak yang tanpa niat dengan bergerak yang dengan niat? Kalau yang dengan niat dalam arti kita masuk wilayah ta'abbud kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kalau tanpa niat tapi gerakannya sama, ya olahraga. Tidak masuk dalam ibadah. Niat juga membutuhkan fokus khusyuk ya. Iya, khusyuk. Betul-betul fokus niat, jangan malah menurut fakih yang keras ya, ekstrim. Ada fakih kan ada yang keras, ada yang longgar tuh. Yeah. Dalam takbir Allahu Akbar tidak boleh berpikir yang lain kecuali dalam berpikir sholat. Minimal orang sholat harus khusyuk dalam takbiratul ihram ketika niat. Ya, setelah itu kemudian adabnya atau sempurnanya, etikanya kita ucapan Allahu Akbar itu angkat tangan kedua-duanya. Seperti kita hormatlah. Iya. Hormat dengan bendera kan begini. Nah, tapi kita hormat kepada Allah dua-duanya. Nah, bersamaan dengan lisan kita Allahu Akbar, hati kita usolli sholatan zuhur 4 rakaatin, tangan kita juga bergerak dua-duanya hormat kepada Allah. Menurut mazhab Syafi'i, sebaiknya atau afdolnya ibu jari ini lurus dengan telinga akhir telinga. Ya, jangan terlalu pendek gini, jangan terlalu tinggi ya, gini sedang. Kemudian disedekapkan di tengah-tengah perut, di tengah-tengah. Di tengah-tengah perut. Kalau Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi santai gini. Kalau Imam Malik, mazhab Maliki tidak sedekap, lurus. Oh iya, saya pernah. Ya Allah, lurus sedekap. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal begini. Kalau Imam Syafi'i tengah-tengah. Kok bisa ada perbedaan-perbedaan seperti itu dalam sholat ya? Itu namanya ijtihadiyat. Namanya hal-hal yang bisa diperdebatkan, bisa diperselisihkan. Soal rokaatnya sholat nggak boleh berselisih. Ya. Soal rukunya sholat nggak boleh berselisih. Tapi sedikit-sedikit yang bukan prinsip boleh berselisih. Nah,
Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, sedekah. Sedekah dalam arti pasrah. Setelah kita hormat dengan Allah, kemudian pasrah. Kita menjaga hati kita agar khusyuk. Hati kan di dalam nih, di simbolnya begitu, simbolisnya gitu. Simbolisnya. Hati Ini tanda kita, kepasrahan kepada Allah ya. Kepada Allah dengan menjaga hati kita agar hati kita tetap khusyuk, tetap fokus pada sholat, jangan kemana-mana. Melenceng ke sana Jangan melenceng ke sana kemari ya hati Betul, kita. betul. Jangan ingat macam-macam. Apalagi mengingat sesuatu yang haram. Waduh, dalam sholat kok hati kita ingat sesuatu yang haram. Mengingat sesuatu yang pernah atau akan kita lakukan pada sesuatu itu haram. Itu tambah dosa lagi. Oh. Kalau hanya mengingat misalkan biasa lah itu, mengingat rumah, mengingat mobil gimana itu masih mendingan itu. Kalau melihat rencana kita akan korupsi, rencana kita akan mencuri, rencana kita. Tapi kalau kita mengingat sesuatu yang pernah kita lakukan dan kita ada penuh penyesalan dalam teringat di dalam sholat itu, ya Allah saya pernah salah begini gitu-gitu, itu gimana tuh ya? Ya ini masalah penyesalan, taubatnya nanti setelah sholat. Atau bukan di sholat fardu lah, ada lagi sholat at-tawabin, sholat khusus untuk bertaubat. Sholat. Ya itu ma bainal maghribi wal isya, ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, itu namanya sholat bertaubat. Silakan. Sudah takbiratul ihram. Kemudian harus berdiri bagi yang mampu. Rukun sholat harus berdiri bagi yang mampu. Tegak, berdiri lurus. Maka disebut iqamatus sholat. Mendirikan sholat. Qad qamatis sholat. Sholat telah dijalankan, telah berdiri. Maka simbolnya kita berdiri, nggak boleh duduk. Pertama kali itu berdiri. Apa sih makna dari berdiri itu? Itu tadi, iqamatus sholat. Iqamatus sholat. Mendirikan sholat. Ini ada kaitannya dengan sholat itu adalah sebagai tiang agama. Nah, oke, begitu juga boleh. Ya, rukun Islam kedua adalah iqamus sholat. Mendirikan sholat. Maka simbolnya adalah badan kita berdiri. Oh, iya. Tapi pada hakikatnya, substansinya, bagaimana iqamus sholat, mendirikan sholat itu membangun masyarakat yang sholat. Yang sholat bukan hanya kita, bukan hanya anak-anak kita, tapi semua masyarakat yang kita sholat semua. Itu nama dari arti daripada mendirikan sholat. Kenapa bukan ada sholat, menjalankan sholat untuk sendiri selesai itu. Tapi kalau iqamus sholat itu simbol dari semua masyarakat melakukan sholat semua. Ya, di dalam sholat harus membaca Al-Fatihah. Oh iya, wajib. Surat Ya. Al-Fatihah itu isinya adalah dari segala kandungan Al-Quran yang berisikan akidah, syariah, akhlak, moral, pasrah, doa, minta petunjuk, dan pada akhirnya menyatakan sikap kita taat kepada Allah, ada dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap sholat. Walaupun sholat sunnah, baca Fatihahnya wajib. Iya. Ya, kalau nggak baca Fatihah, sholat sunnahnya nggak sah. Kalau Sholatnya sunnah, qobliyah atau ba'diyah lah. Tapi ketika kita sudah niat sholat sunnah, wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, nggak sah sholat sunnahnya. Iya. Innama a'malu binniat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Setelah kita berniat, kita takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Lalu kemudian kita membaca surat Al-Fatihah sebagai syarat sahnya sholat kita. Kita masih akan membahas mengenai makna gerakan-gerakan sholat yang lainnya, tentunya dalam risalah setelah yang satu ini. Masih dalam risalah, kita sedang membahas makna gerakan-gerakan sholat. Tadi kita sudah sampai pada qiraat atau bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi syarat sahnya sholat kita. Lalu setelah itu apa lagi nih Pak Said? Setelah selesai baca Al-Fatihah, ditutup dengan amin. Artinya kabulkanlah doa kami ya Allah. Syukur baca surat. Setelah baca surat, kemudian ruku. Ruku itu artinya apa? Artinya membungkuk. Ya. Kata-kata ruku itu artinya membungkuk. Ya, jadi ruku dalam sholat pun ya membungkuk. Apa saja sesuatu yang bungkuk namanya yarka. Pohon membungkuk namanya bahasa Arabnya yarka. Membungkuk, bengkok atau apalah. Nah, ketika dalam sholat kita membungkukkan badan kita, maka disebut ruku'.
orang-orang yang menjalankan sholat disebut roki'in. Artinya orang-orang yang membungkukkan badannya menghadap Allah. Itu dalam arti apa? Dalam arti itu perjalanan kita menuju Allah. Rukuk dulu dong, sebelum pada puncaknya. Puncaknya itu sujud, puncaknya itu. Nah kita rukuk dulu. Dalam proses menuju sujud. Itu sebagai salah satu tanda penghormatan. Penghormatan, ya? Iya. Kan badan kita kan kalau enggak, kan kita ini setiap hari berdiri, bungkuk, duduk. Kadang muka kita dibawa, kan itu setiap hari kita lakukan. Jalan, kecuali sholat jalan nggak boleh. Sehari kan kita berdiri, duduk, membungkuk. Arti dia berrukuk. Rukuk ini dalam rukuk membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung. Artinya apa itu? Artinya ketika kita rukuk, tidak rukuk kepada siapa-siapa. Tidak membungkuk kepada siapapun. Kecuali kepada yang berhak dibungkukin. Yang berhak, yang paling berhak dirukui. Yaitu Allah. Setelah itu, kemudian i'tidal, tegak. Tegak lagi dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Dulu asal mulanya sama saja Allahu Akbar. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar jamaah sholat hampir terlambat. Memang sudah terlambat tuh. Lari-lari sampai ke masjid, Nabi masih sholat. Jadi dia masih dapat 1 rakaat. Maka Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah. Bersyukur saya masih mendapatkan jamaah sholat dengan Nabi. Maka Nabi diperintah oleh Allah baca Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar kalimat tahmidnya, bersyukurnya seorang yang sedang bersyukur, yaitu Abu Bakar. Oh, berarti artinya memang ini juga esensinya kalau kita menjadi makmum, kita wajib untuk menjawab imam kita pada saat i'tidal itu. Kita jawab dengan Sami Allahu liman hamidah. Oke, itu bisa. Ada lagi yang menjawabnya dengan Rabbana walakal hamd juga boleh. Itu sebenarnya masalah furu'iyah ya. Nah, ini berkaitan tadi nih dengan pengalamannya Abu Bakar nih. Kan kita juga seringkali ya udah ada jamaah kita mau nyusul. Letak di mana kita artinya masih mendapatkan rakaat tersebut, itu bagaimana sih Pak Said melihatnya? Apakah misalnya pada saat imam ini sudah selesai ruku dan dia i'tidal baru kita masuk, artinya kita sudah ketinggalan? Ataukah di mana sih kita masih mendapatkan rakaat tersebut? Makmum yang masbuk. Makmum yang ketinggalan belakangan, didahului oleh imam, harus mendapatkan ruku bersama imam. Bersama imam. Maka dihitung sudah 1 rakaat. Walaupun kita nggak baca Fatihah. Allahu Akbar langsung ruku. Cepat-cepat ruku, ikut imam. Oh. Kalau itu bisa mendapatkan ruku bersama imam, sudah terhitung 1 rakaat. Jadi kuncinya terakhir jangan sampai imam sudah i'tidal, kita baru ikut, berarti kita ketinggalan. Ketinggalan 1 rakaat. Oh gitu, baik. Walaupun tadi kita belum sempat membaca Al-Fatihah. Sudah usolli, yang penting usolli. Yang penting niat, takbiratul ihram. Langsung ruku, itu masih mendapatkan 1 rakaat. Namanya makmum masbuk. Nah, ruku, i'tidal, tegak lurus, kita membaca Rabbana walakal hamd mil as-samawati wal ard. Kita memuji kepada Allah pujian yang memenuhi antara langit dan bumi. Dalam i'tidal ini kita mendapatkan kesempatan siap-siap, gitu, ancang-ancang lah kalau kita, untuk puncaknya kita menghormati Allah, yaitu sujud. Jadi ketika ruku itu baru setengah perjalanan, bangun dulu, tegak dulu. Tegak ini dalam rangka siap-siap untuk puncaknya ibadah sholat, yaitu muka kita rendahkan, mencium kita mencium tanah. Jadi menunjukkan itu adalah kehambaan kita kepada kita, Allah. Puncaknya di situ. Maka siap-siap dulu i'tidal. Kira-kira gitu simbolnya begitu. I'tidal itu siap-siap kita akan bersujud. Setelah kita ruku atau posisi membungkuk, kita kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah.
Allah maha mendengar orang yang memujinya. Dan kemudian kita menjawab dengan Rabbana walakal hamdu. Kita juga masih akan mengetahui gerakan-gerakan dalam salat lainnya seperti sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan juga tahiyat awal maupun akhir, tentunya masih dalam risalah setelah yang satu ini. Kita masih membahas seputar makna dalam gerakan sholat. Rukun-rukun dalam sholat antara lain niat, kemudian kita berdiri, kita takbiratul ihram, lalu kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, kita ruku, i'tidal, dan kemudian kita meningkatkan kehambaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud. Apa makna dari bersujud ini, Pak Said? Dengan ucapan Allahu Akbar kita bersujud, itu artinya kita betul-betul telah memanifestasikan diri kita sebagai hambanya. Hanya kepada Allah kita bersujud. Tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Hanya kepada Allah. Ya. Dan sujud bukan hanya fisik, tapi harus dibarengi dengan hati kita juga sujud. Hati kita juga betul-betul hanya bertekad, berkeyakinan hanya Allah yang layak kita sujudi. Dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah, maha luhur. A'la, maha luhur. Kita ini semua di bawah, rendah sekali kita ini. Hanya Allah yang maha luhur. Sunnahnya 3 kali, syukur-syukur. Ada doa sujud agak panjang dibaca. Dan doa ini yang paling baik. Kenapa? Karena dalam doa ini hanya memuji Allah, tidak ada permintaan. Doa yang paling baik kita berdoa tidak tanpa permintaan, tanpa pamrih. Ya. Itu sebaik-baiknya doa ya. Sebenarnya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Sajada wajhi lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ada doa sujud sendiri. Itu kita ucapkan kalau kita ingin lakukan atau doa tersebut pada saat sujud yang pertama atau sujud yang kedua? Setiap sujud. Sujud. Ya. Makanya kenapa saya juga lihat ada terkadang yang cukup lama dia sujudnya, mungkin dia membaca itu ya. Nabi Muhammad baca itu. Ya, panjang tuh panjang. Iya. Kalau makmumnya hanya membaca Subhan Rabbiyal A'la, dia bisa 11 kali itu. Imamnya Rabbana laka sajadtu wa bika amantu gitu. Oh, kita nggak apa-apa ya melafalkan lebih dari 3 kali terus? Ya, nggak apa-apa. Semakin banyak baik. apa? Iya, semakin baik. Oh, sunnahnya tapi 3 ya, minimal 3. Ya. Kemudian julus bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Ini juga sama seperti i'tidal. Hanya, ya sebenarnya bukan hanya memang itu rukunya sholat ya. Jadi tapi dalam arti siap-siap seperti untuk sujud diistirahatkan sebentar ya, untuk sujud iya, lagi. Sujud gitu. lagi ya. Mungkin. Ya, tapi dalam julus duduk itu juga doanya sangat baik sekali. Iya. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni. Seterusnya. Betul-betul kita berdoa pada Allah. Minta ampun, minta kesehatan. Kita disempurnakan dari segala kekurangan, wajburni, warzuqni, dan rezeki, dan seterusnya. Nah itu tuh, saya tuh kadang-kadang suka mengikuti imam yang kita kan itu namanya doa tadi ya. Tentu kan perlu penghayatan, tapi ada yang baru sujud, terus kemudian tadi duduk di antara 2 sujud, tapi langsung cepat lagi. Ya ampun, belum sempat kayaknya baru Robby Firly, udah sujud lagi. Itu saya khawatir artinya kita belum selesai. Kalau sholat itu sholat fardu tidak baik seperti itu. Tidak baik. Kalau sholat tahajud, sholat hajat baik. Ya, tidak dan duduk percepat. Yang lama sujudnya itu kalau sholat hajat dan sholat. Kenapa kok beda begitu, Pak Said? Kalau sholat fardu kan semuanya cuma mengandung doa yang punya nilai. Semuanya harus dengan tenang, harus dengan katakanlah sama lamanya. Sama lamanya itu seragam. Lamanya ruku, lamanya tidak, lamanya sujud, lamanya duduk sama. Jadi kalau lagi sholat hajat atau tahajud atau sholat sunnah, kita kan yang paling penting sujudnya itu mengadu pada Allah segala sesuatu itu kita. Oh, jadi duduk di antara dua apa namanya? Dua sujud itu boleh kita percepat dalam sholat sunnah. Iya. Ya boleh, artinya karena kita
fokusnya ketika sujud mengadukan, memanjatkan segala doa, segala permintaan. Kalau sholat fardu yang 5 waktu, bagusnya, baiknya sama. Apa namanya? Durasinya sama. Kalau dalam sholat fardu. Setelah sujud kedua, kemudian kita bangkit lagi berdiri, karena sholat minimal sholat itu 2 rakaat kecuali sholat witir. Kalau sholat selain witir, semua sholat apa saja minimal 2 rakaat. Tidak ada yang cuma 1 rakaat, semuanya 2 rakaat minimal. Nah, kembali lagi seperti dilakukan yang seperti awal. Kemudian disunatkan tasyahud. Tahiyat adalah menyapa Allah, salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kebaikan bagimu ya Allah. Jadi seperti kita salam kepada Allah kan, menyapalah. Setelah itu harus syahadatain, harus ini rukunnya sholat. Bukan baca syahadat 2 itu rukunnya sholat. Ya, enggak, tanpa itu enggak sah sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi seperti kesaksiannya semua alam semesta ini bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Tuh, kemudian taslim, menutup pekerjaan kita sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dengan ucapan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kamu semuanya, jamaah masjid ini, dan baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Apa artinya? Artinya sholat baru berfaedah, sholat akan bermakna kalau orang yang jamaah sholat itu kemudian hidup dengan damai, rukun, harmonis. Percuma sholat di masjid, assalamualaikum, keluar kemudian berantem, keluar sholat kemudian bertengkar. Percuma saja itu. Sholat harus dimulai dengan takbir. Hanya Allah yang maha besar, selainnya kecil. Ditutup dari mari kita wujudkan perdamaian, keharmonisan di muka bumi. Assalamualaikum. Kalau itu para malaikat jawab. Ketika kita assalamualaikum, para malaikat jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Para malaikat jawab. Diperintah oleh Allah agar menjawab salamnya orang sholat. Kalau setelah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup selesai atau tangan kita juga harus mengusap wajah kita sih? Ya, itu ada hadisnya. Rasulullah SAW ketika habis salam, tangan beliau diusapkan ke wajahnya. Simbol daripada menyebarkan barokah ke seluruh tubuh kita. Seperti kita berdoa lah. Berdoa panjang, minta apa, kemudian amin, supaya berkah ke muka kita. Semuanya ibadah itu simbol. Kalau yang lahir pasti simbol dari makna yang sangat dalam, yang sangat luas. Selesai sholat sudah. Kalau salam pertama udah selesai. Salam kedua itu sunnah. Salam pertama wajib. Assalamualaikum wajib itu. Selesai sholat. Yang kedua itu sunnah.
seandainya ada orang salam cuma satu sah. Dari tema yang kita bahas hari ini setidaknya ada 12 poin penting dalam rukun sholat. Yang pertama, jelas, niat. Kita utarakan niat dalam hati sebelum kita menjalankan sholat. Kemudian kita bertakbir, kita berdiri, kemudian membaca surat Al-Fatihah atau surat pembuka. Lalu diikuti dengan kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud pertama, tasyahud akhir, lalu kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, dan jangan lupa untuk kita juga mengucapkan salam. Yang pertama itu adalah merupakan kewajiban. Kalau salam yang kedua itu sifatnya sunnah saja. Semoga dengan mengetahui hal-hal seperti ini akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya meningkatkan kualitas sholat kita mulai saat ini hingga ke depannya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi dalam tema-tema yang lain yang tidak kalah menarik lainnya, tentunya dalam risalah informasi Islami jiwa muslimin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.